warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Sebelumnya yang terhormat Bu Lydia Christina Wardani SH MH MKN. Sebelumnya saya selaku ketua dari kelompok 5 Dimas Faisal Hakim dengan NIM 2024-20136. Sebelah saya Muhammad Abdul Farel dengan NIM 2024-20131. Saya Rizka Novida Ardani dengan NIM 2024-20134. Saya Andina Sinta Pratiwi NIM 2024-2015-4. Saya Vika Aulia Citra NIM 2024-20186. Saya Abdurrahman Suri NIM 2024-2028. Saya Rizal Fatis Rahman dengan NIM 2024-2029. Baiklah, langsung saja kita ke Materinya. Materi pertama ialah demokrasi. Demokrasi ialah sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat dan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep-konsep dasar demokrasi sendiri, yang pertama dari rakyat. Maksudnya pemerintah dibentuk berdasarkan kehendak rakyat seperti pemilu. Yang kedua oleh rakyat. Maksudnya pemerintahan yang menjalankan tugas atas nama rakyat. Yang ketiga untuk rakyat. Maksudnya pemerintahan bekerja demi kepentingan rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi sendiri ialah demokrasi langsung. Rakyat secara langsung membuat keputusan politik. Contoh, pemilu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Perwakilan rakyat menggunakan haknya hanya bisa melalui orang yang dipercaya. Contoh, pembentukan UU atau Perda. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, ada perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, jaminan HAM. Kelima, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Keenam, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi untuk beroposisi. Berikutnya, sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dikenal dengan demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada musyawarah, kedua keadilan sosial, ketiga mengedepankan kepentingan bersama, keempat gotong royong dan toleransi. Berikutnya ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama adanya pemilu secara berkala. Yang kedua pemerintahan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Ketiga kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Yang keempat supremasi hukum. Kelima pembagian kekuasaan eksklusif, legislatif dan yudikatif. Selanjutnya ada lembaga-lembaga demokrasi. Yang pertama ada legislatif yaitu DPR dan DPRD membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif yaitu presiden, gubernur dan bupati yaitu menjalankan pemerintahan. Yang ketiga yudikatif yaitu MA, MK dan Komisi Yudisial yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya peran warga negara dalam demokrasi. Yang pertama menggunakan hak pilih dalam pemilu, yang kedua taat hukum, ketiga aktif dalam kegiatan sosial dan politik, keempat menghargai perbedaan pendapat, kelima ikut serta dalam musyawarah. Selanjutnya yaitu tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama politik uang, kedua korupsi, ketiga intoleransi, keempat hoax dan disinformasi, kelima rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, demokrasi diterapkan melalui demokrasi Pancasila yang menjunjung nilai musyawarah, keadilan, dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, pemilu yang adil, serta supremasi hukum menjadi dasar pelaksanaannya. Peran aktif warga negara sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Namun, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya partisipasi masih harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Dasar Hukum HAM 1. Undang-Undang Dasar Nomor 1945 Pasal 28A sampai 8C.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Pengadilan HAM. 4. Deklarasi Universal HAM PBB 1948 sebagai referensi internasional. Karakteristik HAM: 1. Universal, berlaku untuk semua orang. 2. Dapat dicabut, tidak bisa dihilangkan. 3. Tidak dapat dibagikan, semua hak saling berkaitan. 4. Bersifat kontraktif, melekat sejak lahir. Jenis-jenis HAM: 1. Hak sipil dan politik, contohnya hak hidup dan hak kebebasan beragama, hak berpendapat, dan hak memilih dalam pemilu. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, contohnya hak mendapat pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, layanan kesehatan. 3. Hak atas pembangunan dan lingkungan, contohnya hak hidup dalam lingkungan yang bersifat dan sehat, serta hak atas pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa lembaga penegak HAM di Indonesia. Yang pertama ada Komnas HAM yang bertugas pemantauan, penyuluhan, mediasi, dan investigasi pelanggaran HAM. Yang kedua ada Pengadilan HAM yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Juga ada lembaga-lembaga lain seperti Ombudsman, KPAI, dan LBH. Selanjutnya ada upaya penegakan HAM dilakukan dengan yang pertama pendidikan dan penyuluhan HAM, yang kedua penegakan hukum yang adil, yang ketiga peran aktif masyarakat dan media, dan yang keempat dukungan organisasi nasional dan internasional. Selanjutnya peran warga negara dalam menjaga HAM. Kita bisa memulainya dengan saling menghormati hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi, menjunjung hukum dan keadilan, dan aktif dalam kegiatan nasional sosial. Selanjutnya ada tantangan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, penegakan hukum tidak merata. Hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap keadilan. Yang kedua, diskriminasi terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas agama, gender, dan masyarakat adat masih mengalami perlakuan tidak adil dengan perlindungan negara yang minim. Yang ketiga, sistem peradilan lemah. Peradilan belum sepenuhnya independen dan transparan. Masih ada praktik korupsi dan intervensi. Kesimpulannya, hak asasi manusia HAM adalah hak mendasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara maupun masyarakat. Penegakan maupun masyarakat penegak HAM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat serta lembaga-lembaga pendukung seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Namun tentang seperti diskriminasi, lemahnya sistem peradilan, dan ketimpangan penegak hukum masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama, peran aktif warga negara, dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan perlindungan HAM yang adil dan merata bagi semua. Hubungan demokrasi dan HAM. 1. Demokrasi menjamin HAM. Negara demokrasi biasanya memiliki konstitusi yang melindungi HAM, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak memilih. 2. HAM menjadi fondasi demokrasi. Tanpa penghormatan terhadap HAM, demokrasi tidak bisa berjalan sehat. Kebebasan berkumpul dan berserikat memungkinkan rakyat berprestasi dalam pemerintah. HAM menjamin kesetaraan dalam pengambilan keputusan.